Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat pagi. Tiba saatnya kita berkumpul bertemu lagi untuk kita akan mengadakan ibadah pada saat pagi hari ini. Untuk Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang berada di rumah, mari kita siapkan hati kita. Kita mau bersama-sama untuk beribadah, memuji dan menyembah nama Tuhan. Karena penyertaan Tuhan yang luar biasa buat hidup kita. Karena kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi nafas sama Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita. Yesus. Terima kasih Bapa buat kasih setiamu yang begitu luar biasa Tuhan. Buat penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan kami melalui pada masa-masa yang sulit saat ini Tuhan. Tapi kami percaya kami mempunyai Allah yang luar biasa. Kami mempunyai sosok pribadi yang sangat luar biasa menyertai kami Tuhan. Sebab itu kami akan memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Kami rindu kuasa-Mu mengalir Tuhan. Bagi kami Tuhan. Di setiap rumah kami masing-masing. Kau Bapa yang mengasihi.
selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, Yesus, di dalam hidupku. Kerajaanmu Bapa, kerajaanmu, amin. Kebenaranmu itu bagian kami Bapa. Kaulah yang ku pandang, kaulah yang ku pandang selama hidupku, selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Haleluya, lawat setiap hati yang hancur, lawat setiap hati yang haus akan Engkau. Kami rindu Tuhan, Roh-Mu mengalir di setiap pribadi kami. Haleluya Yesus.
yang bertata di tengah segala pujian kami. Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Tepat di mana 10 hari pencurahan Roh Kudus-Mu. Kami butuh kuasa Roh Kudus-Mu yang akan memberikan pertolongan, penghiburan, yang menyegarkan, yang menguatkan, yang membimbing kami untuk semakin hari, untuk kami semakin kuat menjalani hari-hari ini Tuhan. Kami percaya Roh Kudus mengalirlah di tengah-tengah kami. Meskipun mungkin kami di rumah masing-masing di dalam segala keterbatasan, tetapi kuasa-Mu ada di tengah-tengah rumah-rumah setiap jemaat-Mu. Hadirat-Mu bekerja, kuasa-Mu bekerja dan memulihkan mereka Tuhan. Dan kuasa-Mu begitu dahsyat Tuhan. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu ada di tengah-tengah kami. Apapun keberadaan kami pagi hari ini, Roh Kuduslah yang akan menjadi kekuatan penghiburan. Urapi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani, kuduskan. Biarlah kemuliaan bagi Engkau Tuhan. Dan kami percaya ketika Allah kami sanjung tinggi, maka kuasa-Mu mengalir di tengah-tengah jemaat-Mu. Kami siap bersukacita, kami siap memuji Engkau di dalam nama Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang percaya, Roh Kuduslah menjadi sumber kekuatan bagi kita. Mari percaya, katakan bersama-sama, amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah, masih semangat untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan, amin. Dalam kondisi seperti ini, kondisi krisis yang melanda dunia, tetapi kita tidak perlu khawatir Bapak Ibu Saudara yang terkasih, karena kita memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang selalu mencukupi, Allah yang selalu memelihara kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita akan bersama-sama berjalan dengan Tuhan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dan kita tidak perlu ragu untuk mengikut Kristus, Raja segala raja. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa curah bagiku senjata. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan.
masih semangat Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah, kita akan masih bersama-sama untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Sebab itu Roh Kudus tercurah di tempat ini. Kita semua siap dilawat oleh lawatan Roh Kudus. Kita akan pujikan Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib, membangkitkan umatnya. Curah di tempat ini, urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Sebab itu hari ini adalah harinya Tuhan, hari inilah harinya Tuhan. Nama Tuhan, kita telah bersorak-sorai untuk memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan dengarkan sabda firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang mengisi kekosongan hati kita, dan biarlah firman Tuhan dapat berdampak di dalam kehidupan kita, bertumbuh, menghasilkan buah sehingga kita boleh menjadi berkat buat sekeliling kita, Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan, inilah hidupku, ini rencanamu. Begitu banyak kekurangan yang kita hadapi pada masa lalu.
Tetapi Tuhan tidak pernah memperhitungkan kesalahan kita. Dia selalu mengampuni dosa-dosa kita. Haleluya Yesus. Tuhan, inilah hidup kami Bapa. Pakailah sesuai kehendak-Mu Bapa. Pakailah sesuai rencana-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Begitu banyak kekuranganku dan juga kelam masa laluku. Inilah aku Tuhan, butuh bimbingan-Mu, isi kurangku lewat firman-Mu. Begitu banyak kekuranganku dan juga kelam masa laluku. Inilah aku Tuhan, butuh bimbingan-Mu, isi kurangku lewat firman-Mu. Tuhan, inilah hidupku, ini rencana-Mu, aturlah sesuai kehendak-Mu. Karena aku percaya apa yang Kau buat sungguh teramat baik dan indah pada waktunya. Kami yakin dan percaya Tuhan, rencana-Mu indah pada waktunya bagi hidup kami. Kami serahkan hidup kami Tuhan, untuk Kau pakai menjadi alat-Mu Bapa. Begitu banyak kekuranganku dan juga kelam masa laluku. Inilah aku Tuhan, butuh bimbingan-Mu, isi kurangku lewat firman-Mu. Begitu banyak kekuranganku dan juga kelam masa laluku. Inilah aku Tuhan, butuh bimbingan-Mu, isi kurangku lewat firman-Mu. Tuhan, inilah hidupku, ini rencana-Mu, aturlah sesuai kehendak-Mu. Karena aku percaya apa yang Kau buat sungguh teramat baik
di dalam rencana-Mu Tuhan. Karena kami percaya hanya kuasa-Mu yang mampu dan indah pada setiap rencana-Mu Tuhan. Kami membutuhkan kuasa firman-Mu yang membentuk dan mengubah, mengerjakan kami sesuai dengan kehendak Engkau. Pujian yang kami naikkan, kami percaya boleh menyenangkan hati Allah. Saatnya kami buka hati kami supaya firman-Mu membentuk, mengerjakan, mendidik kami. Untuk kami semakin hari semakin dewasa, semakin hari dipersiapkan menjadi mempelai Kristus yang siap Tuhan untuk menjadi alat-Mu yang luar biasa. Kami siapkan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Ada sukacita? Luar biasa. Kita tetap di dalam kondisi yang mungkin belum bisa bertatap muka, beribadah di dalam gereja. Bahkan pagi hari ini khusus, di mana kita 10 hari pencurahan Roh Kudus. Meskipun kita di rumah masing-masing, tapi kita tetap bisa merasakan kuasa Roh Kudus yang hebat dan dahsyat itu. Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus harus menyelesaikan semua program Allah, Dia harus lahir ke dalam dunia, Dia harus mati di atas kayu salib, bahkan Dia juga harus bangkit dan naik ke surga yang kita sudah peringati hari Kamis yang lalu. Dan saat ini kita bersyukur bersama-sama, kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk menikmati itu. Dan kita saat ini hidup di dalam era Roh Kudus, di zaman daripada Roh Kudus. Kalau Bapak Ibu kita sudah melihat perkembangan baik di Indonesia, di beberapa negara, sudah mulai Bapak Ibu akan terjadi kelonggaran yang ada. Artinya kita ini dikelilingi satu masa yang sudah tidak enak lagi. Nyawa, kematian begitu dekat dengan kita. Tapi satu perkara, ketika kita memiliki Roh Kudus, maka Roh Kudus akan menjadi jaminan dalam kehidupan kita. Hanya Roh Kudus yang menjadi penolong bagi kita. Di dalam Alkitab kita banyak melihat sejarah menceritakan bagaimana orang mati dihidupkan, orang sakit disembuhkan. Terjadi kelaparan, angin ribut, kompleks terjadi masalah, tetapi Tuhan campur tangan. Bahkan mungkin hari-hari ini orang mulai berteriak juga, siapa yang mampu menolong saya keluar kalau kondisi ini tidak pernah berubah. Begitu dalam kesehatan, siapa yang bisa menjamin hidup kita? Baik itu dalam ekonomi, siapa yang menjamin kita? Masa tua kita, anak kita. Di dalam keterpurukan ini siapa yang menjamin? Tapi lihat firman Tuhan yang begitu luar biasa akan memberikan jaminan bagi kita. Simson kita lihat di mana dia hampir mati kehausan, tetapi Tuhan tidak pernah biarkan hambanya jatuh tergeletak. Saat ini juga pagi hari ini Tuhan tidak akan pernah membiarkan mencobai kita melebihi kekuatan kita, karena ada Roh Kudus bagi kita. Untuk itu pagi hari ini kita akan berbicara tentang Roh Kudus sebagai penolong yang ajaib. Roh Kudus sebagai penolong yang ajaib. Kita buka dalam kitab Lukas 24 ayat yang ke-49 hingga yang ke-53. Lukas 24 ayat yang ke-49 hingga yang ke-53. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lihat ya, Tuhan akan mengirimkan, menjanjikan Roh Kudus bagi kita, dan kita harus tinggal di kota itu sampai diperlengkapi. Jadi kita tidak akan bisa menghadapi dunia ini keluar tanpa Roh Kudus, kita tidak akan kuat. Tapi ketika kita sudah diperlengkapi dengan Roh Kudus, maka kita akan kuat menghadapi apapun tantangan di dalam dunia ini. Ayat yang ke-50, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Lihat, tanpa berkat Tuhan, Allah mengangkat tangan dan memberkati mereka. Berkat Tuhan itu penting di hari-hari saat ini. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, ayat yang ke-51, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga.
Selesai Tuhan menyelesaikan tugasnya di dalam dunia ini, semua sampai selesai, yaitu sampai dia harus naik ke surga. Tuhan meninggalkan murid-muridnya untuk menyediakan tempat yang terbaik. Tapi Yesus tidak membiarkan begitu saja, tetapi dia memperlengkapi mereka dan Roh Kudus. Mereka memberkati, baru Yesus naik ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat sukacita. Tuhan memberikan Roh Kudus, mengubah di mana kesedihan, duka cita menjadi sukacita yang luar biasa. Mereka senantiasa, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang dengan sukacita. Ayat yang ke-53, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Setelah mereka diperlengkapi dengan Roh Kudus, mereka diberkati Allah, maka mereka setiap hari berada di dalam bait Allah dan mereka memuliakan Allah. Saat ini kita tidak bisa di dalam gereja, di dalam bait Allah. Tapi apakah di dalam keterbatasan dalam rumah kita, kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita memuliakan Tuhan, hati kita angkat kepada Tuhan, hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Apakah Roh Kudus kita hanya rasakan di saat pencurahan Roh Kudus 10 hari, setelah itu gak ada lagi. Roh Kudus adalah Allah, Roh yang kudus, maka perlu kekudusan. Bapak Ibu, pernyataan Yesus naik ke surga itu sudah diungkapkan oleh Yesus sendiri kepada murid-muridnya. Di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-16, tinggal sesaat saja, lihat, tinggal sesaat. Dan kamu tidak akan melihat aku lagi, dan tinggal sesaat pula kamu akan melihat aku. Tinggal sesaat kamu tidak melihat, dan tinggal sesaat kamu melihat. Yesus mengerti kondisi murid-muridnya. Selama ini dia bersama-sama dengan Yesus, bersama dengan Yesus pun mereka masih takut, mereka masih khawatir, mereka tidak percaya. Karena menghadapi tantangan yang begitu besar, ada Yesus di sampingnya, tapi mereka pun tidak ada satu keteguhan. Apalagi sekarang Yesus mau ditinggal oleh Yesus. Yesus tidak akan bersama-sama tatap muka, tidak bisa berbicara langsung. Yesus mengerti kondisi murid-muridnya pada waktu itu. Ketika engkau di bumi, engkau akan mengalami banyak masalah, bercucuran air mata. Engkau menghadapi tantangan, engkau menghadapi persoalan demi persoalan. Tetapi lihat Yesus berkata dalam Yohanes 16 ayat yang ke-20. Anakku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Lihat. Kita mungkin selama menjalani bumi ini ada banyak tetesan air mata, dan banyak ratapan demi ratapan yang terjadi. Dan kamu akan berduka cita. Tetapi perhatikan, duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Artinya sesaat, sebentar. Tapi manusia tidak sabar dalam menghadapi sebentar saja, sesaat saja. Virus ini tidak sebentar. Virus ini terus berkembang. Diprediksi 1 tahun, 2 tahun, gak tahu. Bahkan kita disuruh bersahabat. Kalau ini selamanya akan ditutup pabrik, akan banyak pengangguran, akan banyak yang mati kelaparan. Mau tidak mau akan dibuka. Bahkan hari-hari ini banyak orang yang tidak taat lagi. Mereka tidak takut lagi dengan namanya kematian. Artinya kita dihadapkan dengan satu problem, dengan satu era yang tidak nyaman lagi. Sampai hari ini pun masih orang yang ada takut. Masih orang yang katakan aku mau bunuh diri, gak kuat. Siapa mau tolong aku, keluargaku dalam kondisi yang sudah seperti ini? Dalam seminggu ini Bapak Ibu banyak saya mengkonseling. Mereka katakan sampai mau bunuh diri, dia minum berapa obat. Karena gak kuat menghadapi, siapa yang mau tolong saya? Tapi saya katakan ada Yesus, Roh Kudus yang akan menolong kita. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan Yesus terangkat ke surga. Kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik dengan cara seperti itu pun Yesus akan datang kembali. Dan tidak lama lagi Yesus akan datang. Apakah di dalam kondisi seperti ini kita masih saja tidak mau berubah, tidak mau bertobat, tidak membutuhkan Roh Kudus sebagai penolong kita? Tidak ada yang sanggup menolong kita di hari-hari saat ini Bapak Ibu. Seorang pakar pun yang mungkin sudah jenius pun tidak akan mampu. Bapak Ibu siapa? Kekayaan Bapak Ibu maupun kepintaran Bapak Ibu, siapa yang bisa menolong hari-hari? Vaksin apapun belum bisa ditemukan sampai hari ini. Semua kebingungan. Tapi Roh Kudus akan menolong kita
menghadapi hari-hari yang sangat sulit di era yang baru ini, Bapak Ibu. Mari belajar. Yang pertama kita akan belajar apa yang menjadi alasan manusia membutuhkan penolong. Apalagi di saat-saat genting seperti ini, di saat-saat yang begitu menakutkan, kematian bisa-bisa sewaktu-waktu datang kepada kita. Kita tidak tahu di samping kita ada virus. Orang mungkin yang bisa kena, keluarga kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Semuanya kita ini tidak mengerti dan tidak pasti. Apa yang jadi alasan kita butuh penolong, khususnya di hari saat ini? Penolong yang dimaksud di sini adalah Roh Kudus. Yesus bukan hanya sekedar meninggalkan saja, tetapi Yesus tahu, anakku, kamu mau tak tinggal di dunia yang penuh kompleks dengan masalah. Warna sari bagaimana masalah yang terjadi. Tapi aku memberikan Roh Kudus untuk mendampingi engkau setiap hari. Di dalam bahasa Yunani Roh Kudus adalah Parakletos, penolong, penghibur. Mungkin banyak arti lagi. Dalam kondisi Kristiani yang hari-hari saat ini, orang Kristen hari-hari ini, kita akan memasuki era yang baru yang ditantang dengan banyak persoalan. Tidak mudah Bapak Ibu, kekristenan di hari-hari ini. Di akhir zaman ini akan muncul beberapa masalah yang sudah dinubuatkan oleh Yesus. Pada waktu dia menjelma menjadi manusia, Rasul Yohanes pernah memberikan satu nubuatan. Bapak Ibu nanti baca di rumah, Yohanes 15:18. Kamu akan dibenci oleh dunia ini. Dunia ini pabriknya dosa. Maka jangan heran ketika kita ini dibenci dengan orang yang belum bertobat. Orang yang hidup fasik, orang yang tidak mengerti firman Tuhan, maka kita tidak akan disenangi. Aku gak salah, aku gak melakukan apa, kok orang gak senang dengan saya ya? Maka jangan heran, itu sudah dinubuatkan, kamu akan dibenci. Karena terang dan gelap tidak akan pernah menjadi satu. Jadi Bapak Ibu jangan susah kalau hari-hari ini Bapak Ibu dibenci. Kamu akan dianiaya. Mungkin batin kita tersiksa, waduh, dikata-katain terus, dicemooh terus, dianiaya batin kita. Jangan heran untuk itu semua, karena itu sudah akan dilakukan dan kita akan alami. Dalam Yohanes 16:1-4, kamu akan menangis dan meratap. Berapa banyak kekristenan yang menangis dan meratap karena begitu banyak tekanan, banyak masalah. Kenapa saya menjadi pengikut Kristus yang setia, hidupnya gak enak, gak gampang, hidupnya semakin dipersulit, semakin sungguh-sungguh tantangan semakin besar. Tidak enak menjadi pengikut Kristus rupanya. Mungkin selama ini menjadi pertanyaan dalam hidup kita, tapi ini sudah dinubuatkan. Bahkan Rasul Paulus menubuatkan yang pernah saya khotbahkan, di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar di dalam semua aspek. Nah, Kristen yang tidak memiliki Roh Kudus, dia tidak akan kuat. Yesus sudah memberikan teladan bagi kita selama di dunia. Dia dihina, dia dicerca, dia ditolak, dia dimaki-maki, dia dibenci, dia tidak disenangi. Dia kelaparan, dia menangis juga, dia lelah juga. Yesus mengalami terlebih dahulu. Untuk itu pagi hari ini jangan pernah kita kecewa untuk mengikuti Yesus. Dengan segala kondisi apapun. Perkara keempat di atas yang saya sampaikan, ini saat ini mungkin sedang berkecambuk, bergejolak dalam hati kita. Waduh, gak enak. Kita mungkin tidak bisa terima. Aduh, saat ini betul-betul masalah luar biasa. Ngapain, mana Tuhanmu? Kamu toh seperti itu. Untuk itu kita membutuhkan Roh Kudus untuk menjamin kita, menghibur kita, membela kita, menyegarkan jiwa kita, supaya jiwa kita tidak takut, tidak khawatir, tidak cemas. Nah, alasan manusia membutuhkan penolong yang pertama, ada desakan masalah nasional yang kita lihat saat ini. Kesenjangan sosial ekonomi yang mencolok, luar biasa yang kita lihat. Suasana politik yang saat ini tidak menentu dan tidak pasti. Timbul kerusuhan, kejahatan yang luar biasa. Yang kedua, ada desakan masalah global yang kita juga lihat. Sekarang tingkat persaingan yang begitu luar biasa, yang kita ini gak bisa bersaing, akan kalah. Tidak bisa hanya mengandalkan intelektual, kita pintar, gak, skill, kreativitas dibutuhkan di zaman yang era ini. Karena persaingan begitu ketat, kita dikondisikan saat ini mau tidak mau dan dipacu dengan satu perubahan dan persaingan yang luar biasa.
Anak-anak kita masa depan sulit Bapak Ibu, menghadapi tantangan yang tidak mudah. Kemajuan teknologi yang dapat merangsang paham intelektualisme, yang juga kita lihat rasionalisme. Mereka berpikir hanya kepada otak mereka, kepandaian mereka. Bapak Ibu lihat, ada positif dan negatifnya. Mereka tidak lagi percaya dan mengandalkan Tuhan, tapi mengandalkan akal pikiran mereka. Semua dinalar, kalau tidak masuk akal nggak bisa. Saya berjumpa dengan orang yang pinter, kumlot lebih dari kumlot, tapi kebablasan, malah orangnya aneh Bapak. Saya harus perlu sabar membimbing orang ini Bapak Ibu, karena kepinteran. Pakai akal semua dinalar, nggak bisa. Firman Tuhan dinalar nggak bisa. Kemajuan teknologi menggeser tenaga manusia, hati-hati. Tenaga manusia akan semakin gak dipakai. Apalagi virus sekarang, orang takut di restoran nanti gak ada pelayan lagi, robot. Saya kapan waktu ditawari robot Bapak Ibu yang bisa membersihkan rumah, 2 juta atau gimana. Pelayan rumah tangga mulai digeser. Ya, mungkin di perusahaan-perusahaan tidak lagi akan muncul mesin-mesin yang canggih, sehingga manusia tidak akan dipergunakan lagi. Manusia dituntut untuk mati. Ini yang terjadi, kita lihat adanya desakan masalah global, perubahan yang kita tidak pernah prediksi tapi terjadi dengan cepat dan tiba-tiba. Masalah global apa? Virus. Saya hari kemarin ada jemaat yang telepon dari jauh, tanya katanya, Bu, ini ada penyakit muncul, dah menyebar ke beberapa negara, kalau kena langsung mati. Wah, udah Ibu, saya bilang, katakan nggak usah takut, Tuhan akan menjamin kita. Memang itu sudah di firman Tuhan kan. Manusia tidak akan bisa mengatasi, melampaui Allah, nggak bisa. Dari semua di atas Bapak Ibu, kita membutuhkan namanya seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Apakah sampai hari ini kita masih dipenuhkan dengan Roh Kudus? Apakah Roh Kudus masih tinggal dalam hati kita? Yang kedua, apa menjadi fungsi daripada Roh Kudus sebagai penolong? Apa gunanya Roh Kudus dalam hidup saya? Dengan kenaikan Yesus ke surga, maka Yesus mengirimkan kepada kita apa yang dijanjikan. Apa yang dijanjikan itu apa? Roh Kudus. Roh Kudus diberikan kepada kita. Sekali lagi, Tuhan mengerti ketidakmampuanmu, Tuhan mengerti pergulatanmu di dunia, Tuhan mengerti kelelahanmu, Tuhan mengerti keterbatasanmu, maka Dia mengirim Roh Kudus untuk memberikan penolong. Tugas Roh Kudus menyertai kita. Yohanes 14:16, aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu. Lihat, Yesus meminta kepada Bapa karena Dia mengerti kita tidak mampu sendiri. Ada Yesus di samping kita, ada Yesus bersama kita. Bapak Ibu lihat ketika murid-murid bersama Yesus berlayar, ada Yesus di dalam kapal itu, perahu itu. Ketika ada badai, mereka takut, mereka teriak, Yesus kamu tidur, kita mau mati, mau celaka. Ada Yesus tapi masih gak percaya Bapak Ibu. Apalagi zaman sekarang. Aku akan meminta kepada Bapa, Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Siapa? Roh Kudus. Supaya Ia, di sini Roh Kudus, menyertai kamu selama-lamanya. Tidak menyertai dalam kurun waktu yang terbatas, tidak selama-lamanya. Sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Jadi kalau ada berita-berita pengajaran tentang Yesus datang begini-begini, enggak. Dengan jelas firman Tuhan katakan, aku datang seperti aku naik ke surga. Begitupun Yesus, meskipun tanda-tanda akan diberi pengertian kepada orang yang hidup intim, kudus kepada Tuhan. Ini jelas Bapak Ibu. Jadi fungsi Roh Kudus yang pertama memberi kesanggupan. Meskipun banyak fungsi kegunaan Roh Kudus, tapi yang pertama memberi kesanggupan, kemampuan kepada kita dari dalam. Itu penting, ini sumbernya, mata airnya, kehidupan kita. Orang yang tidak ada Roh Kudus mati, orang yang tidak ada Roh Kudus rapuh, orang yang tidak ada Roh Kudus akan kandas, digilas dengan dunia saat ini. Tak akan mampu. Dia tidak akan pernah menjadi penerobos. Dia tidak akan pernah melihat kuasa mujizat Tuhan. Padahal di masa-masa ini luar biasa Roh Kudus bekerja. Kesanggupan dari dalam itu penting. Roh Kudus akan memberi kemampuan
kemampuan kepada kita. Kemampuan untuk apa? Dari dalam, menjadi pelaku firman Tuhan. Saya berulang-ulang beberapa kali khotbah ini katakan firman Tuhan ini mati tapi hidup. Sudahkah sampai hari ini di tengah kondisi yang saat ini dikelilingi dengan kematian, dengan ketidakpastian, dengan yang menakutkan, dunia semakin gelap, apakah Roh Kudus masih ada dalam kehidupan kita? Apakah firman Tuhan ini sudah kita lakukan, Bapak Ibu? Bapak Ibu lihat jemaat yang selama hampir kita berapa? Hampir 3 bulan ya. Saya bisa melihat beberapa jemaat yang begitu setia melakukan firman Tuhan. Mereka diberkati Tuhan luar biasa. Hidup mereka dijamin Tuhan luar biasa. Roh Kudus memberi kesanggupan untuk menjadi pelaku firman Tuhan, bukan sekedar dengar firman Tuhan, bahkan kalau dengar tidur. Bapak Ibu saat ini yang mengadakan lain di rumah, di tempat tidur, di mana, di ruang tamu, entah dimanapun, apakah kau mendengar sungguh-sungguh? Apakah firman Tuhan itu masuk dalam hatimu, bertumbuh di dalamnya, dan kau melakukan firman Tuhan, atau firman Tuhan mati? Roh Kudus memberi kesanggupan kita untuk melakukan. Tanpa Roh Kudus tidak sanggup, gak mampu. Firman Tuhan ini sulit kalau kita tidak betul-betul memiliki Roh Kudus untuk melakukan. Hal kecil aja sulit kita melakukan, apalagi itu hal yang besar. Mikir Bapak Ibu, apalagi di zaman sekarang mau lakukan firman Tuhan, jauh, berat. Tapi yang mau melakukan firman Tuhan, dia akan menjadi penerobos yang luar biasa. Amin. Ini yang Tuhan janjikan, memberi kesanggupan kita selain melakukan firman Tuhan, bertumbuh dan melakukannya. Diberi kemampuan untuk berapa? Kesanggupan dari dalam sukacita. Sukacita itu dari hati kita. Hati kita ini sumber pusatnya. Kalau hati kita ini bersih, hati kita ini ada firman Tuhan, hati kita ini ada Yesus, maka yang keluar adalah sukacita. Sumbernya di hati kita. Bahkan banyak kesaksian orang sembuh dari corona karena apa? Mereka memuji Tuhan. Bapak Ibu kalau mau sehat, pujilah Tuhan setiap hari. Bangun pagi puji Tuhan, siang dimanapun puji Tuhan. Orang yang memuji Tuhan akan sehat. Orang yang memuji Tuhan awet muda. Sekarang ke salon kan susah, ya toh, nggak berani toh perawatan kecantikan. Orang pada bingung, wah ada sekarang nggak usah dirawat, minum dari dalam, menawarkan bisa cantik, bisa mulus, jerawat hilang, belang-belang hilang gitu ya. Tapi orang yang memiliki hati yang bersukacita, dia akan juga awet muda. Fungsi Roh Kudus sebagai penolong di sini akan memberi kekuatan untuk berperang. Kratos. Kita ini tentara-tentara Allah. Nek tentara Allah itu apa? Berani. Tentara itu mentalnya nggak tempe, nggak mudah menyerah. Tentara Allah selalu siap, pakai selengkap senjata Allah. Perlengkapan Allah tidak lemah. Nah kalau tentara Allah, maaf, gak ada tenaga, lemes ya mati ditembaki musuh. Padahal kita ini setiap hari menghadapi musuh. Nah Roh Kudus memberikan kita kekuatan untuk berperang, melawan apapun, terlebih kedagingan kita. Waduh itu gak mudah. Melawan kedagingan kita, keinginan kita, melawan diri sendiri kita. Waduh gak berat, gak mudah, itu berat sekali. Tapi Roh Kudus akan memberikan kemampuan. Fungsi Roh Kudus sebagai penolong memberi kewibawaan Allah. Apa itu kewibawaan? Memberi wewenang sehingga iblis tidak merendahkan kita, tidak melecehkan kita. Siapa di sini yang mudah ditipu? Dikoroin sedikit kata-kata, wah sudah marah, hatinya sudah jengkel. Hati pikiran sama hatinya ini gak pernah bersih, selalu kotor. Karena mudah untuk apa? Dimasukin oleh iblis. Gak ada wewenang. Tapi Roh Kudus memberikan kewenangan untuk kita mengalahkan kuasa si jahat. Untuk kita ini diberi, diperhatikan oleh, mampu dalam nama Yesus. Sampai hari ini masih takut ke belakang, ya suruh ngantar. Di rumah sendiri aja takut. Kita kalah dengan kuasa gelap. Yang keempat, membentuk kehidupan manusia yang berkualitas. Dunameos. Roh Kudus membentuk manusia memiliki kualitas. Allah saat ini sedang melihat kualitas kita. Saya ulang-ulang sampai ngelotok Bapak Ibu ya. Kualitas yang Tuhan cari saat ini. Allah sedang menyaring kita sampai di mana rohani
bagi kita. 2 Petrus 1 ayat yang ketiga, karena kuasa ilahinya. Perhatikan, karena kuasa ilahinya, itu kuasa Roh Kudus, telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna. Lihat, Roh Kudus menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk apa? Hidup yang saleh. Roh Kudus itu kudus, dia tidak mau bermain atau berkompromi dengan dosa. Kalau Bapak Ibu saat ini masih bermain-main dengan dosa, jangan harap Roh Kudus ada dalam hidup kita. Jangan harap kita bisa menjalani hidup ini. Jangan harap Bapak Ibu kuat, jangan harap Bapak Ibu menang, gak bisa. Hanya orang yang hidup kudus, Roh Kudus menganugerahkan segala sesuatu untuk kita hidup saleh. Orang yang hidup saleh, dia oleh pengenalan akan Dia. Orang yang mengenal kepada Yesus dengan sungguh-sungguh, maka dia akan hidup saleh, hidup benar, hidup kudus, gak neko-neko, oleh kuasa yang mulia dan ajaib. Roh Kudus yang memberikan kemampuan membentuk kita. Kuasa yang bekerja di dalam kehidupan kita menghasilkan kuasa Roh Kudus yang hebat. Bapak Ibu lihat, pada dasarnya manusia itu kita lihat diperanakan oleh daging yang sudah teracuni oleh dosa. Kita itu sebetulnya pabriknya dosa. Sehingga yang keluar dari hidup kita namanya pabrik dosa, produknya ya apa? Kalau Bapak Ibu memproduksi mungkin apa? Singkong gitu ya, yang keluar juga keripik singkong, mungkin memproduksi keripik singkong, bahan singkong, keluarnya singkong. Kalau Bapak Ibu dalam hidup Bapak Ibu ini memproduksi dosa, yang keluar juga dosa. Anak kecil gak pernah dididik suruh bohong, dia bohong. Karena dasarnya kita ada benih dosa. Tapi kuasa Roh Kudus dengan ajaib membentuk kita, mengerjakan kita untuk menjadi manusia yang berkenan di hadapan Allah. Menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan, tidak teracuni yang lain di tengah masyarakat yang saat ini berkembang dengan luas. Hati-hati Bapak Ibu. Nah, Roh Kudus akan membentuk kehidupan manusia yang berkualitas ini. Akan menghasilkan apa? Kalau kita sudah dibentuk menjadi manusia yang berkualitas, gak manusia sembarang, yang KW, yang mungkin murahan, gak. Allah gak suka yang KW-KW, Allah suka yang asli. Kalau saat ini masih ada Kristen-Kristen KW, bertobat dengan sungguh-sungguh. Karena sekarang bukan zamannya Bapak Ibu main-main lagi. Saya pernah katakan bagaimana, kenapa waktu itu tulah ke-10, kenapa anak sulung Israel tidak ada satupun yang mati? Karena dia taat terhadap firman Tuhan. Tidak ada waktu itu. Mungkin di belakang pemberontak bersungut-sungut kelemahan, keburukan bangsa Israel, tapi waktu itu tidak ada satupun anak sulung yang mati dari Israel. Hari ini kalau Bapak Ibu bermain-main, tidak ada Roh Kudus, tidak ada firman Tuhan, ya sudah Bapak Ibu, jangan harap Tuhan akan membela engkau. Nah, Roh Kudus akan membentuk kita. Saat ini Roh Kudus sedang membentuk kita untuk menjadi manusia yang berkualitas. Nah, manusia yang berkualitas itu apa? Manusia yang sentral hidupnya adalah Kristus. Sentral itu pusatnya. Saya selalu katakan, coba kamu jalani hidup ini dengan melihat ke depan. Lihat satu titik sentral bahwa itu Yesus. Yesus mati, dia hidup, dia naik ke surga untuk menebus dosa kita, menyediakan tempat dalam kerajaan surga. Dan aku rindu memiliki tempat dalam kerajaan surga yang tidak bisa rusak, tidak bisa dihancurkan. Rumah di sini bisa dibongkar, bisa hancur lewat apapun, tapi di surga tidak. Nah, Allah mau, Roh Kudus mau membentuk kehidupan kita berkualitas lewat sentral hidup kita itu Kristus. Kalau kita sudah dibentuk, maka kita menjalani hidup ini dengan sentralnya, pusatnya satu titik, Yesus. Apakah sampai pagi hari ini sentral hidup kita Yesus? Atau terus pada masalah, terus kepada keselamahan kita terus yang tidak pernah mau berubah? Kerasnya, betapa bebalnya kita kalau kita tidak mau berubah sudah di masa saat ini Bapak Ibu. Roh Kudus akan membentuk kita yang berkualitas. Orang yang berkualitas di sini kita lihat selain sentral hidupnya Kristus, maka dia akan memiliki gaya hidupnya adalah Kristus. Apa itu gaya hidup? Tingkah lakunya. Beda orang yang memiliki Roh Kudus, beda dengan orang yang tidak memiliki Roh Kudus. Tingkah lakunya, tutur kata mulut ini, saya kemarin sudah khotbahkan.
Mulut yang keluar membangun, menyegarkan, meneguhkan, menghibur. Bukan melemahkan, bukan mengkritik, bukan bersungut-sungut. Bertobat yang saat ini masih mulutnya tidak membangun. Pikirannya pikiran yang positif, hatinya bersih. Saya katakan kalau ada firman Tuhan, tidak ada sampah dibuang. Pola hidupnya, gaya hidup manusia Kristus, maka dia akan terpola seperti khotbah saya minggu kemarin. Pola hidupnya Kristus, cara hidup yang ditunjukkan tuh Kristus gitu. Berapa banyak hari-hari ini kita lihat orang Kristen tidak menunjukkan orang Kristen. Kristus tidak ada dalam hidupnya, menjadi batu sandungan, perkataannya, sikapnya tidak menjadi berkat. Kalau Roh Kudus membentuk hidup kita, maka kita akan menjadi manusia yang berkualitas, yang memiliki sentral hidupnya tujuh. Lihat hidupnya selalu sentral, pusat hidupnya Kristus, Kristus, Kristus. Maka tidak heran dia kuat, tidak heran dia diberkati, tidak heran dia dihibur, tidak heran dia disegarkan. Dan gaya hidupnya adalah Kristus. Tingkah lakunya ini loh, Kristus ada dalam hidup saya. Sampai pagi hari ini ada enggak Kristus dalam hidup kita? Roh Kudus akan membentuk kehidupan manusia yang berkualitas sehingga tujuan hidupnya Kristus. Nanti ada kesempatan saya akan khotbah. Orang yang memiliki tujuan jelas akan berkemenangan. Tujuan hidup kita jelas siapa? Pagi hari ini tujuan hidupmu apa? Apakah Kristus? Atau mengumpulkan banyak harta di dunia ini? Saya temui kemarin ada satu orang Bapak Ibu. Dia telepon kepada saya, dia tanya kepada saya. Dia minta doa karena bingung, usahanya mati total. Dia penghasilannya diharapkan, wah saya bisa omset begini, mati Bapak Ibu, gak bisa. Udah bingung Bapak Ibu. Karena orientasinya selama ini saya membimbing dia, saya tahu dia uang terus. Tujuan hidupnya apa saat ini Bapak Ibu? Yang terakhir harga dirinya ada Kristus. Roh Kudus yang membentuk kehidupan manusia yang berkualitas. Maka harga dirinya bukan kita, kekayaan, bukan pangkat, bukan mungkin gelar kita. Tapi harga diri kita adalah Kristus. Dengan kuasa Roh Kudus, maka kita akan memberikan produk-produk ilahi. Amin. Produk-produk ilahi yang keluar dari hidup orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Maka Roh Kudus akan menolong engkau menjadi jaminan dalam kehidupan engkau. Bapak Ibu tidak perlu takut menjalani hidup ini. Berapa banyak orang menjadi putus asa. Berapa banyak orang menjadi konyol hidupnya hari-hari ini. Karena tidak memiliki pegangan, tidak memiliki pengertian yang benar. Pengertian kepada Kristus begitu dangkal. Mengiring kepada Kristus puluhan tahun tapi masih kanak-kanak. Tidak ada pertumbuhan, mati. Tapi Roh Kudus membentuk kita, maka sentral hidup kita Kristus. Gaya hidup kita Kristus, tujuan hidup kita jelas. Aku hidup hanya untuk Kristus. Wah enak kalau begitu. Gak lemah, gak putus asa, gak takut, gak khawatir. Gak digilas dengan zaman saat ini. Percaya Tuhan ada kuasa yang luar biasa. Nah bagian yang terakhir, yang ketiga, keindahan kehidupan yang memiliki Roh Kudus sebagai penolong. Apa indahnya, apa berkatnya ketika kita memiliki Roh Kudus yang menjadi jaminan di dalam kehidupan kita. Tadi saya katakan Roh Kudus penolong, penghibur, penguat kita. Roh Kudus penyegar hidup kita. Hari-hari ini mungkin banyak orang yang masih lelah, masih takut Bapak Ibu. Wah dengar tuh ada yang meninggal karena COVID, karena begini-begini. Keindahan kehidupan yang memiliki Roh Kudus ada dalam Yoel 2, 23, 24, 26, 27. Saya akan ringkas di sini. Indahnya berkatnya orang yang hidupnya dipenuhi Roh Kudus. Orang yang ada Roh Kudus dalam hidupnya karena hidup kudus. Ada firman Tuhan dalam hidupnya. Maka dia tahu sentral hidupnya, gaya hidupnya adalah Kristus. Tujuannya jelas Kristus. Maka yang pertama, dia akan memiliki sukacita yang kekal. Sukacita yang tidak dipengaruhi oleh harta kekayaan. Sukacita yang tidak dipengaruhi oleh dengan apa yang ada di dalam dunia. Oh dapat berkat sukacita, semua berjalan dengan baik sukacita. Oh tidak ada masalah sukacita, tidak. Orang tidak pernah melihat, hampir orang tidak pernah melihat kita. Mungkin tetangga kita, suami kita, istri kita, anak kita. Kok saya gak pernah lihat papa mama susah? Saya gak pernah lihat itu ibu itu susah. Tetangga kita mungkin menilai begitu. Kok sepertinya tidak ada masalah. Ada satu sukacita setiap hari yang keluar mengalami sukacita kekal.
Bapak Ibu lihat di surga tuh tidak ada air mata, tidak ada ratap tangis, tidak ada duka cita. Hanya satu sukacita. Lah kalau Bapak Ibu selama di dunia nggak pernah sukacita, dipertanyakan. Nah, karena sukacita ini akan dibawa kekal sampai masuk surga. Nah kalau sama ini susah untuk sukacita, hati ini susah, terus putih, terus aduh, kena virus wah terlalu parno Bapak Ibu. Ya, takut yang luar biasa. Memang kita tidak bisa pungkiri, takut itu ada, tapi Roh Kudus akan menjamin. Nah indah kehidupan orang yang memiliki Roh Kudus sebagai penolong. Roh Kudus akan memberikan sukacita yang kekal. Amin. Ayo katakan kiri kanan, ayo guyu, ayo sukacita, gak susah. Urip sepisan Pak, urip sepisan Bu. Ya, sekali tok lo hidup ini. Ojo dikei susah, wes susah, ojo susah. Ya. Yang kedua, pemuasan akan berkat-berkat Tuhan, dipuaskan. Siapa yang bisa memuaskan berkat-berkat Tuhan? Pemuasan. Waduh, puas. Manusia tuh cenderung tidak pernah puas. Tapi siapa yang bisa memuaskan? Ya, sekarang banyak mungkin statement kata-kata. Wes sing penting saiki iki rasa mikir liyo, iso mangan wis bersyukur. Ya gitu ya. Sing penting hidup gue makan dulu. Karena kesulitan yang luar biasa. Tapi firman Tuhan kita lihat di sini, Roh Kudus memberikan pemuasan, dipuaskan berkat-berkat. Berkat rohani sudah puas. Ini kuncinya dulu dari dalam tadi. Saya katakan dari dalam dulu. Kalau dari dalam sudah beres, maka akan keluar kelimpahan gandum, anggur, minyak, berkat-berkat jasmani akan mengikuti. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Cari Tuhan dulu. Enggak pernah goleki Tuhan kok. Yang dicari apa? Tapi sore hari ini mari kita akan dipuaskan. Yang ketiga, terjadi pemulihan. Ketika kita memiliki Roh Kudus, hidup kita akan dipulihkan, pikiran kita dipulihkan, hati kita dipulihkan, jiwa kita dipulihkan, kekuatan, kesehatan, semua dipulihkan, ekonomi kita dipulihkan, pekerjaan kita dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Pemulihan secara total luar biasa. Hanya Roh Kudus yang bisa memulihkan. Siapa yang bisa menghibur kita? Siapa yang bisa mengangkat kita? Siapa yang bisa memberi kekuatan menjalani hidup ini? Yang penuh dengan derayan air mata, penuh dengan kesesakan, penuh dengan tantangan, penuh dengan hal yang tidak pasti apa yang terjadi. 1 jam, 2 jam, 1 hari, 1 bulan, tahun depan gak tahu. Dan yang terakhir adalah keindahan berkat memiliki Roh Kudus sebagai penolong, tetap dimiliki oleh Allah. Amin. Ini yang luar biasa. Orang yang tidak memiliki Roh Kudus tidak akan dimiliki oleh Allah. Nah kalau kita sudah jadi miliknya Tuhan, ini sudah jadi miliknya Tuhan, Tuhan yang mengcover. Sekali lagi Tuhan jamin hidup kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita melampaui pencobaan, melampaui kekuatan kita. Itu janji Tuhan. Dan firman Tuhan banyak. Tuhan izinkan malapetaka apapun, tapi Tuhan selalu memberikan jalan keluar dan kekuatan yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini, nanti sore kita jam 6 adalah KKR hari yang ke-10. Apakah kita selama 10 hari mengikuti terus KKR? Mungkin hanya doa, Bu saya 10 menit gak apa-apa, 15 menit gak apa-apa, 30 menit gak apa-apa. Mintalah Roh Kudus, hari-hari ini kita membutuhkan Roh Kudus untuk memberikan kekuatan bagi kita. Roh Kudus yang menyegarkan kita, Roh Kudus yang membimbing kita, Roh Kudus yang menegur kita, Roh Kudus yang memampukan kita melakukan firman Tuhan, dan Roh Kudus yang membawa kita kepada keselamatan yang kekal, yang mengembalikan hidup kita kepada tatanan yang benar, kepada firman Allah. Saat ini kita semua harus kembali ke firman Tuhan, kembali kepada firman Allah. Roh Kudus bukan dimiliki hanya dulu pada zaman rasul-rasul dalam Kisah Rasul 2, pada jemaat mula-mula, tidak. Tapi hari ini pun, pagi hari ini, Roh Kudus tinggal dalam hidupmu, akan kau dipenuhi. Pelihara Roh Kudus dalam kehidupan engkau, lewat firman Tuhan, lewat persekutuan yang intim kepada Tuhan, lewat perhidupan kita yang kudus dan benar kepada Tuhan. Jangan pernah kita mau berkompromi, jangan pernah kotori hidup kita, tubuh kita bait Allah ini dengan dosa. Berani buang itu dosa, berani menolak terhadap dosa, dan jangan pernah mengintip, memegang, menjamah. Oh cuma sedikit, oh ada yang tahu, tapi Tuhan melihat dan memperhatikan dan memberitahu. Dan masa ini kita tidak bisa main-main.
hanya orang yang kudus yang bertahan sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kalau engkau tidak kudus, tidak ada Roh Kudus, kamu tidak akan bertahan. Kesimpulan firman Tuhan, peliharalah Roh Kudus yang Tuhan berikan dalam kehidupan engkau. Dia akan mendidik, menghibur, membela, melindungi, menuntun engkau, menjamin engkau di tengah dunia yang hancur ini, sambil menantikan kedatangan kali yang kedua seperti dia terangkat ke surga. Setiap hari nantikan itu, dapat engkau dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dan Bapak Ibu perhatikan, di masa yang sukar ini tidak ada yang bisa menolong engkau selain daripada Roh Kudus. Untuk itu mintalah Roh Kudus pagi hari ini. Engkau yang sudah mulai kehilangan Roh Kudus, engkau yang sudah mulai tidak ada lagi Roh Kudus, minta Roh Kudus untuk bisa kembali menyegarkan. Mungkin hari ini hatimu kering, hatimu tandus seperti padang belantara, seperti padang gurun. Tapi pagi hari ini Yesus, Roh Kudus akan menyegarkan engkau. Kita akan siapkan hati kita untuk kita memuji Tuhan, untuk kita mengundang Roh Kudus hadir kepada kita. Bagaikan tanah yang kering, yang haus akan Roh Kudus pada hari ini. Pagi hari ini penuhi dengan Roh Kudus, supaya kita kuat menjalani hidup yang begitu luar biasa hari-hari ini sulitnya. Hanya Roh Kudus yang mampu menolong kita. Hanya Roh Kudus satu-satunya jaminan hidup kita. Dan hanya Roh Kudus yang memampukan kita. Dia nama segala. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, kami rindu Roh Kudus. Demikianlah jiwa, inilah jiwa kami Tuhan, haus akan Engkau. Ku rindu selalu, ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, hadir-Mu di hidupku. Pulihkan jiwa kami Tuhan, memulihkan jiwa. Hapus air mataku Tuhan, hapuskan air mataku. Dari atas kita pujikan ini, bagaikan tanah kering, bagaikan tanah kering. Inilah hati kami Tuhan, mungkin saat ini kering. Kami rindu aliran sungai-Mu, merindukan Roh Kudus memenuhi kami Tuhan. Memikirkanlah jiwaku, haus akan Engkau. Ku selalu hadir, hadirlah Tuhan. Pulihkan kami pagi ini Tuhan, pulihkan jiwaku, hapuskan duka cita air mata kami, mengalir
kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku sekali lagi, mengalirlah kuasa Roh Kudus, ya Allah, penuhi jemaat-Mu Tuhan, penuhi Roh Kudus. Hati kami rindu, hati kami haus Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin pagi hari ini hatimu mengalami kekeringan, hatimu mengalami ketandusan seperti padang gurun. Engkau saat ini betul-betul di dalam kondisi yang tidak berdaya. Engkau saat ini membutuhkan pertolongan. Engkau di dalam kondisi yang terpuruk. Siapa yang akan menolong aku? Siapa yang akan membebaskan aku? Siapa yang melepaskan aku dari setiap cengkeraman dunia ini? Tapi pagi ini Roh Kudus hadir di rumahmu. Roh Kudus hadir di tengah-tengah hatimu. Dia akan tinggal di dalam hatimu. Dan dia akan menyegarkan, menguatkan dan menyejukkan engkau. Saat ini mintalah Roh Kudus. Angkatlah tanganmu dan mintalah berkat. Mintalah Roh Kudus. Karena tanpa Roh Kudus kau tidak akan kuat menjalani hidup ini. Engkau tidak akan sampai kepada perhentian yang terakhir di dalam kerajaan surga. Bapa di dalam surga, Engkau melihat tangan kami yang terangkat. Kami membutuhkan Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Kami membutuhkan Roh Kudus untuk kami kuat menjalani hidup ini. Engkau Roh Kudus menjadi jaminan hidup kami, yang memampukan kami untuk kami terus memiliki sentral hidup, fokus hidup kami, tujuan hidup kami, gaya hidup kami adalah Kristus. Maka apapun boleh terjadi, tapi kami tetap kuat di dalam Engkau. Kami tidak lelah, kami tidak lemah, tapi kami semakin kuat di dalam Engkau Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu di hari yang ke-10 ini Tuhan. Kami percaya lawatan Roh Kudus tidak ada satupun yang terlewati. Semua dipenuhkan dengan Roh Kudus, semua dilawat oleh Roh Kudus. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Berkati setiap rumah tangga mereka, pagari, lindungi dan jagai. Berkati suami-suami menjadi seorang imam. Berkati istri-istri penolong, anak-anak yang tetap menghormati orang tua, sehingga mereka diselamatkan dan diberkati. Setiap usaha pekerjaan apapun yang diusahakan, dikerjakan jemaat-Mu, meskipun di masa yang sukar ini Tuhan, Engkau tetap akan memberkati mereka di dalam nama Yesus. Berkat-Mu mengalir dengan luar biasa. Berkati Bapak Ibu Gembala, berikan kekuatan, berikan kesehatan, berikan urapan kuasa-Mu untuk terus Tuhan melayani Engkau, mengolah makanan kesehatan bagi jemaat-Mu. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan yang melayani. Bila mereka melayani dengan sungguh-sungguh, mereka melayani dengan hati. Berkati Tuhan jemaat-Mu yang lemah, Tuhan kuatkan. Ibu Yaya Lupulosiannya. Berkati keluarga Ibu Selamat Tuhan, yang saat ini Tuhan sudah memanggil Bapak Sudirman. Tuhan beri penghiburan dan kekuatan yang terbaik bagi Bapak Sudirman. Berkati Tuhan saat ini untuk setiap pemerintahan kami, Bapak Presiden dengan jajaran para menteri. Berikan hikmat marifat Tuhan untuk terus bagaimana memberi yang terbaik bagi Indonesia ini. Beri keamanan, kedamaian bagi kota Solo, kampung Keratonan, setiap warga di Keratonan. Tuhan berkati mereka Tuhan, jamin mereka. Bela gereja-Mu Tuhan, jadikan berkat dan lilin bagi gereja kami Tuhan. Sepanjang minggu ini Tuhan,
Kami serahkan kehidupan jemaat-Mu, rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, hidup mereka, iman mereka ke dalam tangan pimpinan kuasa-Mu. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, angkatlah tangan-Mu. Pandanglah kepada Kristus, fokuskan hidupmu kepada Kristus, sentral hidupmu kepada Kristus. Tuhan akan melindungimu, Tuhan menjagaimu, Tuhan menaungimu, Tuhan akan menopang engkau, menjauhkan engkau dari setiap apapun yang terjadi, memberikan damai sejahtera, ketentraman, memberikan sukacita. Hatimu limpah dengan firman Tuhan dan syukur. Lumbung-lumbungmu, keuanganmu dijagai, keluar masuk rumahmu diberkati, dijauhkan dari setiap mara bahaya, kecelakaan, gunung meletus, bencana alam, dari virus yang terjadi, dari setiap mara bahaya yang ada, kejahatan yang ada. Tuhan akan melindungi dan menjagaimu dari pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kiranya berkat Allah melimpah atasmu, kiranya tangan Tuhan menyertai engkau sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Maka berkat Tuhan akan mengalir dan kau menerima mahkota kemuliaan. Haleluya. Kiranya. Amin. Kiranya, terima kasih Tuhan, Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Mari curahkan berkat-Mu Tuhan. Dan luaskan daerah kami, daerahku, dan kiranya tangan-Mu Tuhan, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan akan mendengar setiap doa kita. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Tetap semangat di dalam Tuhan.